Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli, bisa dipanggil Muhammad, bisa dipanggil Rafli. Saya ini anak Ponorogo asli teman-teman, karena bapak saya Ponorogo dan ibu saya asli. Saya ini sekolah di SMA Negeri 3 Ponorogo. Di SMA Negeri 3 Ponorogo ini mempunyai moto sekolah pencetak juara. Karena di dalamnya itu murid-muridnya itu pencetak juara semua. Saking ketatnya persaingan, kartu pelajarnya itu berupa kartu peserta lomba. Kurang ketat apa coba? Di SMA 3 Ponorogo ini juga sudah mulai sekolah offline teman-teman, dengan prokes yang sangat ketat. Contoh, kita harus mencuci tangan bila masuk ke ruangan. Masuk ke perpustakaan, cuci tangan. Masuk ke ruang BK, cuci tangan. Masuk ke masjid pun, kita harus cuci tangan, cuci kaki, cuci mulut, sekalian wudhu. Karena mau sholat ya. Selain harus cuci tangan, kita harus cek suhu badan. Alatnya itu tersebar di mana-mana teman-teman. Di depan sekolah ada, di depan kelas ada. Dan anehnya, di depan toilet itu juga ada. Buat apa coba? Selain kedua itu, kita harus selalu memakai masker teman-teman. Dan memakai masker itu ada suka dan dukanya. Katanya, kalau saya memakai masker, kata teman saya, kegantengan saya itu meningkat. Dan dukanya, kalau kita saling mengobrol, jadi tidak saling kenal. Jadi biar kita saling kenal, saya cepat saja masker saya. Gimana, sudah saling kenal? Di sekolah itu saya termasuk murid yang serba nanggung teman-teman. Apapun itu nanggung. Baiknya nanggung, nakalnya nanggung, pinternya nanggung, cuma satu yang gak nanggung-nanggung, yaitu badan saya. Saya di sekolah ini masih kelas 10 teman-teman, dan saya memilih jurusan IPA. IPA itu identik dengan pelajaran fisika, kimia, dan biologi. Menurut saya yang paling susah itu adalah fisika, kimia, dan biologi, karena semua itu paling susah. Di IPA itu jeleknya itu kayak pelajaran sejarah itu sangat minim teman-teman. Dan cuma satu yaitu peminatan. Padahal di jurusan IPS itu ada sejarah wajib dan peminatan. Saya sebagai siswa teladan harus mempelajari semuanya. Saya mencari di berbagai sumber. Contohnya di koran, di media digital, dan koran digital. Ngomongin soal sejarah, baru-baru ini masih memperingati Hari Pahlawan teman-teman pada 10 November. Dan pahlawan itu tangguh-tangguh. Buktinya bisa merebut kemerdekaan hanya dengan bambu runcing. Bambu runcing loh padahal itu. Tapi untungnya pakai bambu runcing ya, bukan pakai mulut runcing. Kan susah ya, bukannya perang tapi malah arisan. Berbeda dengan pahlawan zaman dulu. Pahlawan zaman sekarang itu bukannya tangguh, bangun saja masih kesiangan teman-teman. Itulah kenapa pahlawan-pahlawan kesiangan bermunculan akhir-akhir ini. Seperti di YouTube gitu. Dia berbagi tapi dengan dokumentasi. Buat apa coba? Kan kebaikan hanya kita dan Allah yang tahu. Kita masuk ke pahlawan kesiangan ya. Istilah pahlawan kesiangan ini tidak cocok dengan pahlawan zaman dulu. Kan susah ya. Contohnya, Tuan Imam Bonjol lagi tidur. Tiba-tiba Belanda datang. Pasukannya bangunin Tuan Imam Bonjol. Tuan bangun, Belanda datang. Terus Tuan Imam Bonjol jawab, biarin aja, nanti juga dipatok ayam. Kan susah ya. Setelah perbedaan pahlawan zaman dulu dan sekarang, anak zaman dulu dan sekarang itu pun juga berbeda teman-teman. Katanya, anak zaman dulu itu kalau punya keinginan, kalau nggak keturutan ya harus berusaha terlebih dahulu. Beda sama anak zaman sekarang. Kalau tidak keturutan langsung berstatus. Dunia ini memang tidak adil. Buat apa coba? Padahal cuma nggak keturutan beli cilok. Yang bisa membangun karakter anak zaman sekarang yaitu ekstra pramuka. Itulah kenapa ekstra pramuka dijadikan ekstra wajib di sekolah-sekolah ya. Karena di pramuka itu bisa menumbuhkan karakter siswa. Di dalam pramuka itu terdapat kegiatan-kegiatan positif teman-teman. Contohnya perkemahan,
penjelajahan, dan pembelajaran di sekitar pramuka. Sekarang di masa pandemi, semua kegiatan itu dilakukan secara online, tidak terlepas dari pramuka. Kegiatan pramuka juga dilakukan secara online. Yang saya bingung, nanti penjelajahan ini gimana teman-teman? Apakah nanti kita dibiarkan di alam terbuka, cuma dikasih lilin sama kamera, nanti kalau tidak kuat tinggal lambaikan tangan kamera? Kan susah ya kalau gitu. Setelah ikut pramuka, saya sedikit-sedikit tahu ilmu-ilmu tentang pramuka teman-teman, tentang ketangguhan gitu. Dan ilmu itu saya praktekkan ke bapak saya, karena bapak saya itu tangguh banget. Dia itu seorang petani. Dia ke sawah itu pergi pagi pulang pagi, istilahnya kayak gitu. Iya, jam 5 pagi subuh itu sudah berangkat teman-teman. Jam 8 baru pulang. Karena lupa belum sarapan tadi. Itu kan pergi pagi pulang pagi ya. Sewaktu-waktu saya pernah ikut bapak saya ke sawah teman-teman. Dan saya mempraktekkan ilmu saya yang saya dapat di pramuka ke bapak saya di sawah. Ternyata hasilnya zonk. Ilmu saya tidak sebanding dengan ilmu bapak saya di sawah. Akhirnya saya menyerah dan melambaikan tangan ke kamera. Jangan lupa peribahasa mengatakan, kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau saya ada kesempatan menang, bolehlah kita berjumpa kembali. Saya Rafli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.